Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Sebab Akibat Alexei, bab 6031. Namun, jika jumlah belenggu tidak memilihi 81, jika Anda ingin melambung, Anda harus membayar banyak kerja keras. Anda perlu mengumpulkan banyak pahala dan keberuntungan, dan Anda harus memiliki peluang tanpa akhir. Sama seperti Kaisar Henggu Sage yang asli, jumlah belenggu tidak melebihi 81. Dikatakan bahwa hanya 36 belenggu yang terputus. Dia mampu melambung dengan harga yang mahal. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan, itu terlalu sulit. Bahkan jika Anda membiarkan dia pergi dengan cara yang sama lagi, dia mungkin gagal. Rencana awal Xuan Jiu adalah untuk menerobos dan dipromosikan setelah menangkap pedang surgawi Long Yuan. Dengan cara ini, dengan tepi dan warisan pedang surgawi Long Yuan, jumlah belenggunya pasti bisa melebihi 81. Dia benar-benar memiliki sumber daya seorang raja surgawi, dan dia bisa terbang bahkan saat berbaring. Tidak akan pernah lagi mengapa peluang sumber daya berlarian. Tapi sekarang di hadapan telapak tangan Alexei yang mengejutkan, kekuatan surgawi Samsara Heaven ditekan. Tetapi Xuan Jiu tercekik. Dia tidak bisa menyembunyikan kartu truf terakhir ini. Penguasa reinkarnasi benar-benar memaksaku untuk mengambil langkah ini. Xuan Jiu meraung dengan keengganan yang besar, kemarahan dan bahkan sedikit tangisan dalam suaranya. Seolah-olah ribuan tahun perencanaan dalam sekejap dihancurkan oleh Alexei. Belenggu dipotong, karma rusak, belenggu rusak, belenggu rusak. Xuan Jiu membentuk segel di tangannya, dan meridian di tubuhnya membuat suara klik, seolah-olah beberapa belenggu telah terputus. Satu demi satu belenggu terputus. Xuan Jiu penuh energi spiritual, meledak liar dan naik dengan mantap. Potensi, bakat, dan semua latar belakang dalam garis keturunannya semuanya dilepaskan. Dalam sekejap mata, tubuh Xuan Jiu mekar dengan puluhan ribu jang ruisia. Cahaya keemasan bergulir dan nampak melonjak liar. Ada suara gemuruh. Kelahiran pembangkit tenaga listrik Hundred Plane Realm sebenarnya di atas langit, menyebabkan bencana guntur yang menakutkan. Perampokan guntur itu jatuh dengan gila, dan semua pembangkit tenaga listrik di tanah dibombardir oleh perampokan guntur. Tubuh mereka meledak di tempat dan mereka mati satu persatu. Xuan Jiu bermandikan kesengsaraan guntur. Pupil matanya berubah ungu dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Ratusan pukulan. Alexei terkejut ketika dia melihat terobosan Xuan Jiu. Dia bahkan merasa bahwa jumlah belenggu bulan Xuan Ji telah mencapai 81. Biasanya mereka yang dapat memotong 18 belenggu dianggap memenuhi syarat. Dan jika mereka dapat memiliki 36, mereka dianggap kelas 1. Dan jumlah belenggu Xuan Jiu telah mencapai 81, yang merupakan keberadaan kelas super, dan potensi yang dilepaskan tidak dapat disangkal. Alexei hanya merasa bahwa kekuatan Xuan Jiu telah melonjak lebih dari 10 kali dalam sekejap, yang benar-benar horor yang menghancurkan bumi. Pupil ungu Xuan Jiu bersinar. Dia mengibaskan telapak tangannya, mengambilkan samsara Happily Plum milik Alexei dan meludahkannya dengan kekuatan. Klak, tulang Alexei hancur dan dia terlempar terbang dengan telapak tangannya dengan kejam membanting ke tanah. Alexei membakar semua darah Samsara dan melancarkan serangan kerajaan Samsara. Tetapi dia tidak bisa melukai Xuan Jiu dan bahkan dibunuh olehnya dengan satu telapak tangan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya alam 100 plane. Xuan Jiu melangkah ke alam 100 plane. Selangkah demi selangkah membuka jarak mutlak dari Alexei. Di bawah celah alam yang besar, kekuatan magis dan senjata sihir tidak berguna. Bahkan jika itu adalah seni ilahi, 9 surga, 6 jalan reinkarnasi, selalu ada batas untuk membunuh musuh dengan cepat. Tapi batas Alexei tidak dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di alam 100 plane. Perbedaannya terlalu besar. Ketika Jisi King dan yang lainnya melihat Alexei dirobohkan, mereka berteriak panik. Pada saat ini Alexei sudah berdarah dan tubuhnya bahkan menunjukkan tanda-tanda atrofi. Daging dan darahnya akan benar-benar terkuras dan berubah menjadi tulang kering. Xuan Jiu melihat rasa malu Alexei, tetapi dia tidak memiliki kegembiraan sedikit pun.
karena dia terpaksa menerobos terlebih dahulu dan jumlah belenggu ditetapkan pada 81. 81 pemenggalan. Ini bukan ibu kota penguasa surgawi. Dengan kata lain, sekali dan untuk semua. Mimpi indah berbaring dan naik benar-benar hancur. Di masa depan, jika Xuan Jiyu ingin naik, dia harus membayar banyak usaha dan harga yang mahal. Masih belum diketahui apakah dia bisa menjadi raja. Dan semua ini karena Alexei. Tuan reinkarnasi, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Xuan Jiyu sangat marah dan membunuh Alexei dengan telapak tangan. Tetapi tiba-tiba berhenti, menatap Long Yuan Tianjian, mengalihkan pandangannya dan segera terbang menuju Long Yuan Tianjian. Saya baru saja menerobos dan pondasinya belum kokoh. Selama saya mendapatkan pedang surgawi Long Yuan, mungkin saya bisa memotong belenggu lagi dan melangkah lebih jauh dan memenangkan ibu kota penguasa surgawi. Hati Xuan Jiyu terbakar dan pada saat ini dia tidak peduli tentang hidup dan mati Alexei. Hanya ingin memenangkan pedang. Pedang surgawi Long Yuan itu tingginya puluhan ribu jang dan sangat besar. Xuan Jiyu terbang dan melayang di atas bagian atas pedang. Seluruh tubuhnya mempesona dan cemerlang, dan aura 100 pelayan realm mengguncang langit. Tetapi napas pedang surgawi Long Yuan tidak lebih lemah dari miliknya yang menunjukkan kekuatan senjata ini. Roh pedang, aku adalah penguasa takdir. Ikuti panggilanku dan tunduk padaku. Xuan Jiyu mengangkat tangannya ke langit dan menyanyikan doa di mulutnya. Ada suara ledakan. Pedang surgawi Long Yuan yang besar bangkit dari tanah dalam sekejap dan berbentuk naga. Dan Totem Kono semuanya menjadi hidup. Ribuan naga raksasa meraung dan menari di langit, mengaum keras pada Xuan Jiyu dengan permusuhan besar dan niat membunuh. Ekspresi Xuan Jiyu berubah. Jelas Long Yuan Tianjian tidak mengenalinya dan melawannya. Bahkan setelah pedang ditarik keluar, itu samar-samar beresonasi dengan Alexei. Alexei terluka parah, tetapi setelah menerima resonasi Long Yuan Tianjian, energi spiritualnya mengalir keluar dan dia pulih dengan cepat. Aduh, kakak Alexei telah dikenali oleh Tianjian. Jilin melihat pemandangan ini dan langsung terkejut. Jelas antara reinkarnasi dan takdir. Long Yuan Tianjian memilih yang pertama, meskipun Xuan Jiyu kuat. Long Xuan Jian lebih optimis tentang Alexei. Bagaimanapun, potensi darah samsara telah besar, jadi mengikuti Alexei secara alami jauh lebih baik daripada mengikuti Xuan Jiyu. Apa? Ketika Tuan reinkarnasi akan mati, kau masih ingin tunduk padanya? Xuan Jiyu sangat marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Yuan Tianjian akan benar-benar mengenali Alexei dan tidak akan mengenalinya. Dalam kemarahan, Xuan Jiyu melakukan tendangan poli dari langit untuk membunuh Alexei. Pada saat ini, Long Yuan Tianjian meledak dengan cahaya ilahi dan naga raksasa mendarat melindungi Alexei dan melawan pembunuhan Xuan Jiyu. Kamu sampah besi, aku memandang rendah kamu. Ini adalah berkahmu selama 8 kehidupan. Kamu benar-benar ingin melindungi anak itu? Xuan Jiyu sangat marah dan tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darah dan menaburkannya di Long Yuan Tianjian. Seluruh Long Yuan Tianjian terus menyusut dan akhirnya berubah menjadi selebar 4 jari. Pedang itu bercokol di naga dan diukir dengan totem bintang 7 yang sangat brilian. Xuan Jiyu dengan paksa memegang ganggang pedang dan napas dari alam 100 pelayan meledak secara ekstrim. Dia sebenarnya ingin secara paksa menekan Long Yuan Tianjian dan langsung merebutnya. Long Yuan Tianjian mengeluarkan raungan naga yang ganas. Dengan panik menolak penindasan Xuan Jiyu. Gumpalan aura keberuntungan meraung dan banyak naga meraung dalam kabut membantai Xuan Jiyu. Ingin membunuhnya, bunuh dia. Singkirkan perbudakannya. Kamu masih ingin melawan? Tekan aku. Xuan Jiyu menggertakkan giginya. Telapak tangannya mekar dengan cahaya ungu dan energi spiritual yang kuat meresap keluar, menghancurkan dan menekan semua naga yang berjuang untuk bertarung. Seluruh pedang surgawi Long Yuan merintih dan meratap. Napasnya tenggelam dan jelas bahwa itu akan dikendalikan oleh Xuan Jiyu, seperti pedang surgawi Xin Sara yang asli. Aku bisa menekan Shenlu Tianjian, tapi tidak bisakah aku menekanmu? Xuan Jiyu mendengus. Melihat perlawanan Long Yuan Tianjian melemah, dia sangat gembira.
Pada awalnya ketika dia bertanggung jawab atas Shenlu Tianjian, Shenlu Tianjian juga tidak mau tunduk. Dan pada akhirnya dialah yang menekannya dengan cara yang kuat dan akhirnya berhasil mengambil kendali. Sekarang Xuan Jiyu ingin mengulangi trik lama dan menggunakan cara keras untuk menekan pedang surgawi Long Yuan dan merebutnya secara paksa. Selama dia bisa menjatuhkan pedang surgawi Long Yuan, akan ada kesempatan untuk bergabung di masa depan. Sama seperti dia dan pedang surgawi Shinra telah sepenuhnya bergabung saat ini. Tubuh dan pedang adalah satu dan keluhan lama sudah lama menghilang. Kamu wanita jahat, kamu jelas adalah pedang brother Alexei, tetapi kamu ingin mendudukinya secara paksa. Jilin melihat Xuan Jiyu meraih pedang dan dia menggertakkan gigi dan menjadi sangat marah. Baru saja Long Yuan Tianjian dengan jelas mengenali Alexei sebagai tuannya. Tetapi saat ini Xuan Jiyu akan mengambilnya dengan keras. Peiyu Xuan Peng Shuttle, pergi. Jinlin melepaskan senjata ajaib. Peiyu Xuan Peng Shuttle, pesawat ulang-aling terbang yang tajam menggulung embusan angin dan menebak ke arah Xuan Jiyu. Xuan Jiyu mendengus dingin dan ketika dia sibuk dengan pedangnya, dia menjentikan jarinya dan menembak jatuh Peiyu Xuan Peng Shuttle. Basis kultivasinya telah melangkah ke alam 100 plael. Dan kekuatannya terlalu kuat, bahkan jika dia sibuk meraih pedang, dia dapat dengan mudah menangani Jilin. Wajah Jilin menjadi pucat, dan dia mundur dengan agak malu. Ji King melihat penampilan brilian Xuan Jiyu, dan merasa sangat sulit dan tak terkalahkan. Xuan Jiyu telah dipromosikan ke tingkat pertama dari 100 plail realm. Kecuali dia membangunkan Ji, dewa bela diri, dia benar-benar mustahil untuk ditandingi. Xuan Jiyu, kamu berani mengambil pedangku. Pada saat ini, raungan terdengar. Tapi melihat Alexei memegang pedang bencana surgawi, dia berdiri dengan terhunyung-hunyung. Pada saat ini, Alexei berlumuran darah. Matanya merah darah. Api kebencian dan kemarahan menyala. Tubuhnya menderu dengan udara, rambutnya berkibar dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak, yang sangat spektakuler. Bahkan ada reinkarnasi Tianwei yang sangat luas secara bertahap mulai pulih. Di bawah resonasi dengan Long Yuan Tianjian, cedera Alexei pulih dengan cepat. Bahkan kekuatan pedang surgawi Long Yuan merangsang garis keturunan reinkarnasinya, sehingga potensi terdalam dari garis keturunan reinkarnasi dilepaskan. Awalnya potensi terdalam ini tidak dapat dilepaskan sampai Alexei menerobos ranah realism dan memotong belenggu. Tetapi pada saat ini di bawah stimulasi Long Yuan Tianjian itu dirilis terlebih dahulu. Xuan Jiyu ketakutan dan dia hanya merasa itu sangat buruk. Jika cedera Alexei pulih dan garis keturunan reinkarnasi berubah lagi, dia tidak yakin untuk menekannya. Karena sekarang dia telah berusaha keras untuk menekan Long Yuan Tianjian. Jika Alexei melakukan serangan balik pada saat ini, itu akan merepotkan. Shenlu, tolong aku, tekan Long Yuan. Xuan Jiyu berteriak dan benar-benar mengorbankan Shenlu Tianjian dan terus-menerus melepaskan energi spiritual Shenlu Tianjian yang digunakan untuk menekan Long Yuan Tianjian. Pedang surgawi Shinra bersenandung dan mengeluarkan tangisan ratapan yang tampaknya sangat enggan, tetapi tidak bisa melawan keinginan Xuan Jiyu. Energi spiritual Shenlu Tianjian diluncurkan dan berdampak pada Long Yuan Tianjian, menyebabkan seluruh Long Yuan Tianjian, suara Long Yin benar-benar terputus dan tiba-tiba tidak ada pikiran untuk bertarung. Tukar pedang dengan pedang. Pada saat ini Xuan Jiyu hampir gila untuk dengan cepat mengendalikan Long Yuan Tianjian. Dia benar-benar mengorbankan energi spiritual Shenlu Tianjian. Meskipun metode ini dapat dengan cepat menekan pedang surgawi Long Yuan, itu terlalu merusak pedang surgawi Shinra yang secara langsung akan menyebabkan pedang surgawi Shinra jatuh ke dalam tidur nyenyak dan akan membutuhkan banyak sumber daya untuk menghidupkannya kembali. Xuan Jiyu menarik napas dalam-dalam. Mata ungunya tegas dan garang, dan tanpa ragu-ragu menunjukkan keberanian yang besar. Shenlu Tianjian sedang tidur dan dapat dibangunkan lagi. Tetapi jika Long Yuan Tianjian hilang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung, dan bahkan hidupnya mungkin tetap di sini. Di bawah ketajaman Shenlu Tianjian, Long Yuan Tianjian benar-benar berhenti dan bersiap untuk menyerah kepada Xuan Jiyu. Di tubuh Xuan Jiyu, Wan Li Ruixia juga meledak seketika. Energi naga mengepul dan ada ribuan naga raksasa mengaum, seolah-olah mereka ingin tunduk padanya. Pelacur ini akan mengambil alih pedang surgawi Long Yuan. Melihat adegan ini,
Mei Wuji maju selangkah, mengepalkan telapak tangannya dan persendiannya berderit. Huan Chenyan meliriknya, dan mata kedua pasangan itu menunjukkan ekspresi tekad, seolah-olah mereka telah mencapai kesadaran terakhir mereka. Wuji bertemu denganmu saat ini adalah hal yang paling membahagiakan bagiku, kata Huan Chenyan tiba-tiba. Dia tahu ini adalah perpisahan terakhir. Mei Wuji menunjukkan senyum lega dan berkata, "Nyonya, hidup ini sangat singkat untuk orang biasa, tetapi masih sangat singkat bagi kita para pejuang. Tetapi dalam hidup yang begitu singkat, berpegangan tangan dengan Anda adalah kenangan yang paling tak terlupakan. Sebelum datang, kamu dan aku telah melihat akhirku. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak takut mati, tapi aku takut kehilanganmu." Mata Huan Chenyan memerah. Hidup bersama, mati bersama, membangun monumen bersama, tetap bersama selamanya. Kita masih bersama, bukan? Kali ini mari kita lepaskan cahaya untuk terakhir kalinya. Game ini catur, bagaimanapun seseorang membayar lebih. Alexei, Ji Siqing, dan Jilin semua ngeri ketika mereka melihat bahwa Xuan Jiyu akan mengambil alih Long Yuan. Pada saat ini mereka melihat dua sosok naik ke langit. Itu adalah Mi Wuji dan istrinya. Dibandingkan dengan bulan mulia Xuan Ji, Mi Wuji dan istrinya seperti dua semut. Alexei, jaga Jilin untuk kita. Huan Chenyan menatap Jilin dengan lembut, seolah-olah melihat putrinya, dan kemudian menatap Alexei dengan senyum masam di sudut mulutnya. Senior, Alexei maju selangkah dan tiba-tiba merasa tidak enak. Namun, dia melihat Huan Chenyan dan Mei Wuji berpegangan tangan, saling berciuman, dan kemudian tubuh kedua orang itu membengkak dengan cepat, dan badai dengan kehancuran Daoyin menyapu, dan kemudian dengan ledakan meledak di udara. Tuan dan Nyonya! Jilin ngeri dan berteriak dengan keras. Ada hujan darah memercik dari langit, dan hujan darah yang meledak Mi Wuji dan istrinya memercik ke mata Jilin. Dunia yang dia lihat di pupilnya langsung berubah menjadi darah yang suram. Alexei dan Ji Siqing kaget saat melihat Mi Wuji dan istrinya meledakkan diri. Tapi melihat ledakan dahsyat badai penghancur meledak dengan gila ke arah Xuan Jiyu. Dua pelacur ini, murid Xuan Jiyu, berkonsentrasi. Dan di bawah tekanan ledakan besar, dia hanya merasakan napasnya tercekik. Jika dia memiliki pedang surgawi Shinra di tangannya, dia secara alami tidak akan takut dengan ledakan apapun. Tetapi pada saat ini, aura pedang surgawi Shinra miliknya telah habis, dan dia tertidur lelap untuk sementara waktu. Selain itu, untuk menekankan Long Yuan Tianjian, dia telah menghabiskan banyak energi, dan saat ini menghadapi penghancuran diri pasangan Mi Wuji, dia tidak bisa menahan diri. Ada suara ledakan besar, serangan udara. Xuan Jiyu terlempar di tempat dan jatuh ke tanah seperti bola meriam, secara paksa menghancurkan lubang besar di tanah. Pedang surgawi Long Yuan terbang di tangannya. Pedang surgawi Shinra juga dibom ke tanah. Melihat adegan ini, Alexei, Ji Siqing, dan Jilin saling memandang, dan ketiganya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Alexei mengambil pedang untuk membunuh Xuan Jiyu. Jilin pergi untuk mengambil Shenlu Tianjian, dan Ji Siqing pergi untuk mengambil Long Yuan Tianjian. Xuan Jiyu terluka parah oleh ledakan itu dan penglihatannya berangsur-angsur kabur. Diketahui bahwa kesuksesan hari ini hampir selesai. Semuanya sudah berakhir dan tidak peduli apa, dia tidak akan bisa mendapatkan pedang surgawi Long Yuan. Cepat atau lambat, aku akan membunuh kalian semua. Xuan Jiyu berdiri, matanya sangat marah, rambutnya terurai, wajahnya merah padam, dan pada saat terakhir, dia menghabiskan energi spiritual dari alam 100 plael, mengingat Shenlu Tianjian dengan cepat terbang dan pergi. Alexei ingin memburu, tetapi sudah terlambat. Xuan Jiyu adalah pria kuat dari alam 100 plael. Bahkan jika dia terluka parah, jika dia ingin melarikan diri, Alexei tidak akan bisa mengejar. Kesenjangan di alam bagaimanapun juga terlalu besar. Ayo pergi juga. Alexei melihat sekeliling, tetapi melihat banyak pendekar pedang bergegas menuju ke sini. Dia segera meraih pedang surgawi Long Yuan, memegangnya erat-erat di tangannya, dan dengan cepat pergi bersama kedua putrinya, Ji Siqing dan Jilin. Pada saat ini, cedera Alexei telah pulih. Dia memiliki monumen spiritual untuk melindungi tubuhnya dan memiliki kemampuan untuk memulihkan fisiknya. Dia sangat kuat dan kemudian dia diberkati oleh Long Yuan Tianjian. Dan tentu saja dia aman dan suara. Bahkan energi di bagian terdalam dari darah reinkarnasi dirangsang, dan kultivasi Alexei membuat kemajuan besar.
Pada saat ini, dia telah mencapai batas lapisan pertama dunia nyata dan dia akan menerobos ke lapisan kedua langit. Alexei memperkirakan bahwa ketika dia mengambil alih Long Yuan Tianjian, dia akan dapat menerobos dengan lancar. Tetapi pada saat ini sangat sulit untuk mengendalikan pedang surgawi Long Yuan. Karena di dalam Long Yuan Tianjian ada lapisan tanda darah yang sangat menakutkan, yang merupakan merek esensi darah Xuan Jiu. Xuan Jiu hampir menyerah pada Long Yuan Tianjian. Esensi darahnya sangat tercetak di Long Yuan Tianjian. Jika dia ingin memperbaiki Long Yuan Tianjian, dia harus mematahkan tanda darahnya terlebih dahulu. Untuk sementara, Alexei tidak tahu bagaimana memecahkan tanda darah. Situasinya mendesak, jadi dia hanya bisa dengan cepat mengambil putri Ji Siqing dan Jilin, meninggalkan tempat ini dan dengan cepat kembali ke penjara berdarah. Tetapi mengatakan bahwa Xuan Jiu lolos dengan luka serius dan kembali ke istana surgawi ratu. Di istana surgawi ratu banyak orang kuat menunggu kemenangan Xuan Jiu. Kali ini untuk menangkap pedang surgawi Long Yuan, Xuan Jiu pergi sendirian untuk menghindari mata dan telinga orang. Banyak murid dan ketua melihat bahwa Xuan Jiu melarikan diri kembali dengan berlumuran darah, dan bahkan Shen Lu Tianjian di tangannya kehilangan cahayanya. Tiba-tiba tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan mereka semua berseru. My Lady Queen, Tianxin, Jiandi buru-buru pergi untuk menyambut Xuan Jiu dan membawanya kembali ke istana yang dalam. Xuan Jiu terluka parah, tetapi karena dia kembali ke dojo dengan lancar dan dijaga oleh kekayaan Ki Bumi, dia secara alami tidak khawatir tentang hidupnya. Di kolom obat di istana yang dalam, dia melepas pakaiannya, merendamnya sedikit dan napasnya pulih sedikit, hanya untuk merasakan rasa sakit seperti air mata di kepalanya dan banyak kenangan muncul. Kenangan ini terikat dengan jantung bumi, telah disegel setelah dia melangkah ke alam 100 plael. Ingatan berdebu dihidupkan kembali. Keluarga Xuan, gereja penghakiman, pohon teh Qinglong, Jiwei Xinghe. Jadi aku adalah orang suci dari keluarga Xuan, gumam Xuan Jiu mengingat cerita dari wilayah jantung bumi. Ternyata di masa lalu keluarga Xuan dihancurkan oleh Jodgemen Sanquarri dan dia melarikan diri agar karma darah di masa lalu tidak mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Dia menyegel memori domain jantung bumi dengan dirinya sendiri dan menunggu sampai dia melangkah ke alam 100 plael. Semuanya terbuka lagi. Di Xintian benar-benar tidak berbohong padanya. Mereka berdua saling kenal ketika mereka masih muda dan mereka sering pergi ke sungai untuk mandi. Siapa sangka waktu telah berubah dan teman bermain masa kecil mereka telah menjadi musuh. Bersambung.